Satu lagi korban berhasil ditemukan. Ini merupakan mobil milik beliau yang kondisinya sekarang sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Ada berapa total keluarga Pak Adat? Kamu bilang 30. Ini ruang tamu ya? Ya, ruang tamu itu yang tidur di sini. Para tentara itu. Dari atas sana sudah bergerak turun yang membawa korban dari militer. Bencana longsor kembali terjadi. Kali ini melanda Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Material gunung berupa tanah dan bebatuan besar seketika turun dari lereng dan menghempas pemukiman warga yang berada di bawahnya. Warga yang saat itu sedang beristirahat, sebagian tak sempat menyelamatkan diri, sementara yang lain berlari mencari tempat aman dari terpaan material longsor. Pada 24 Januari 2026, longsor melanda Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor ini menelan puluhan korban jiwa, bahkan banyak diantaranya yang masih belum ditemukan. Lalu seperti apa peristiwa itu terjadi? Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan fakta. Sekarang kami sudah berada di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di RT 5. Di sini merupakan lokasi longsor yang melanda warga, pemirsa. Anda bisa lihat di belakang kami, ini merupakan lokasi longsor yang bentangannya cukup panjang ya, dari sana sampai ke arah selatan. Nah, Anda bisa lihat di belakang saya, pemirsa, ada longsoran yang kita bisa lihat dari jarak cukup jauh ya, tapi tampak sangat jelas dari bawah sini. Itu adalah titik mula longsor yang kemudian terus turun sampai ke bawah. Beberapa saat sebelum longsor terjadi, warga mengaku bahwa mendengar suara gemuruh satu kali yang datangnya dari arah sana. Warga juga mendengar suara gemuruh yang ketiga. Kali ini disertai dengan goyangan yang cukup besar. Dan kemudian pemirsa, tepat di saat itulah terjadi longsor yang kemudian menenggelamkan seluruh rumah yang ada di sini. Jadi di tempat saya berdiri ini, pemirsa, ini merupakan pemukiman yang sepenuhnya sekarang sudah tidak terlihat lagi karena tertutup oleh longsoran yang berasal dari lereng Gunung Burangrang. Di tempat ini pemirsa, ini merupakan pemukiman ya, tepatnya di RT 5. Jadi kalau yang di bawah sana tadi adalah rumah-rumah yang kita lihat sudah tenggelam oleh longsoran. Di samping ini pemirsa, di atasnya pun, di atas jalan tadi, ini juga merupakan pemukiman warga. Nah, masih ada beberapa warga yang datang ke tempat ini untuk mencari keluarga mereka yang sampai sekarang juga belum diketahui di mana lokasinya. Kita akan coba konfirmasi juga kepada mereka seperti apa sebetulnya peristiwa yang terjadi malam itu dan juga bagaimana kondisi pemukiman sebelum terjadinya longsor. Kita menemukan jalan ya untuk menuju ke atas ini. Dari sini kita bisa melihat lokasi longsoran dengan lebih jelas. Pada saat itu seperti apa kejadiannya? Gemuruh, disangka saya mah kan ada latihan tentara ya, disangka saya mobil tentara lagi turun ke rumah gitu. Katanya bukan lagi tentara, bukan yang ini longsoran. Suaranya lah khawatir sekali suaranya sampai gemetar, Pak. Bu, gemetar sampai gemetar. Saya keluar, udah banyak yang teriak, katanya ada longsor. Hujan kan besar, hujan besar apalagi cuaca aliran listrik padam sekaligus gitu. Udah padam, udah
satu malam satu hari udah padam gitu. Pada saat itu jam berapa Pak kira-kira? Antara jam 2 Bu. Jam 2 malam. Jam 2 malam sampai jam 3. Sebelum terjadinya longsor ya. Kondisi kampung ini seperti apa sih? Rumah-rumahnya ya, gambaran rumahnya di sini ada ya. Nah, yang itu yang baru itu ada. Ya. Yang mana? Yang ada beko ada, tapi udah ketemu, ada warganya udah ketemu, ada mah. Yang belum ketemu di sini Bu. Di antara 1, 2, 3, 4, di antara 10 rumah lagi. Rumah-rumahnya berada di Ya, area di sini sini ya? aja, area ini saja rumahnya. Kurang lebih ada berapa rumah Pak? Ya 25 rumah. Pak Uso, ada keluarganya yang tinggal di RT 5? Bapak Uso gitu, itu keluarga semua. Yang mana? Keluarga Pak Uso ya, tapi udah benang gitu. Udah keangkat gitu. Oh, sudah keangkat. Udah keangkat. Ya, yang matinya keluarga Bapak Uso di situ 6 orang. 6 orang. Yang berhasil diselamatkan 2 orang, anak-anak umur 2 tahun. Terima kasih Pak Uso ya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan Ibu selamat, tim ini selamat semuanya. Semoga Bapak ya izin Allah selamat semuanya di sini ya. Kita menemukan satu titik pemirsa di mana banyak sekali ambulan disiagakan di sini. Kurang lebih jumlahnya ada 9 kalau kita hitung tadi sampai ke belakang sana. Dan informasi dari warga juga bahwa di sekitar sini TKP tempat kami berada saat ini masih banyak korban yang belum ditemukan. Kita juga bisa lihat ya, sudah ada beberapa bangkai kendaraan milik warga yang ditemukan oleh tim rescue dan sudah dikumpulkan di sini. Ini kita juga melihat ada satu bangkai motor yang ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak berbentuk. Kita bisa membayangkan ya seperti apa dahsyatnya longsor pada saat itu, bahkan motor terbawa sampai separah ini keadaannya. Bergerak ke sana pemirsa, kita melihat ada satu eskavator yang difokuskan di lokus ini pemirsa ya. Nah, kita perhatikan juga kalau di dalam eskavator terdapat satu orang warga yang bersama-sama dengan operator ya. Informasi dari warga, beliau merupakan Pak Adar, salah satu warga yang ada di RT 5 RW 11 dan rumahnya pemirsa tepat berada di belakang saya. Nah, sekarang kita melihat kalau Pak Adar berada bersama dengan operator eskavator sedang mencari keluarganya yang masih belum ditemukan. Jadi kalau ini rumah Pak Adar, ada 2 rumah di sini, ini merupakan rumah anggota keluarganya. Satu rumah di sini pemirsa, itu merupakan rumah dari keponakan Pak Adar, dan rumah sebelahnya lagi, ini merupakan rumah dari anak keponakan Pak Adar. Jadi kalau kita bayangkan pemirsa, lokasi rumahnya, kalau ini jalan, nah atap rumah dari keluarga Pak Adar berada sejajar dengan jalan ini. Kita coba melihat di bagian belakang rumah warga yaitu Pak Adar ya. Kita bisa lihat kalau bagian depannya mungkin di sininya tidak rusak, tapi kalau kita lihat kerusakan parah terjadi di bagian dalam. Kita bisa melihat lajur longsor yang menembus atau mendobrak bagian dinding di situ. Jadi kita bisa lihat kalau reruntuhan tembok seluruhnya ini sudah hancur berantakan, termasuk juga bagian plafon ya. Disinilah pemirsa letak kerusakan paling parah yang kita lihat ya. Karena letaknya tepat berada di jalur longsor, sudah tidak berbentuk lagi. Kalau informasi dari warga, rumah Pak Adar ini begitu luas dan bentuknya letter L ya. Bahkan ada bengkel juga di sini. Kami coba masuk ke dalam untuk melihat situasi di bagian belakang rumah Pak Adar ya pemirsa. Ini merupakan mobil milik beliau yang kondisinya sekarang sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya. Ada 3 jumlahnya, kalau informasi dari warga tadi ada 4. Ada 1 mobil berwarna merah di sebelah sana. Kalau Anda masih bisa melihat sisa-sisanya. Kemudian
mobil lagi warna putih di sini yang kondisinya sudah ringsek total ya. Bahkan sudah seperti dihancurkan begitu. Satu lagi pemirsa berwarna kuning di sebelah saya ini. Ya, kita bisa lihat kondisinya rusak parah. Dan di atasnya juga ada motor yang sama, tidak bisa lagi diselamatkan. Setelah pencarian berjam-jam di titik ini pemirsa, akhirnya tim rescue berhasil menemukan ya titik rumah dari salah satu warga yang berada di sini. Kalau sebelumnya hanya ditemukan lumpur-lumpur saja, sekarang penggalian berhasil menemukan beberapa benda-benda milik korban. Salah satunya adalah sepeda motor yang bisa kita lihat baru saja ini diangkat dari tanah, dari lumpur dengan kondisi yang sepenuhnya sudah rusak. Dan kita masih melihat kalau Pak Adar masih berada di dalam eskavator, tidak lelah ya mencari anggota keluarganya. Padahal kalau sudah kita hitung pemirsa, ini sudah berjam-jam dari pagi sampai sekarang hampir siang hari. Tapi beliau tidak lelah untuk menemukan tanda-tanda dari keluarganya yang sebelumnya tinggal di sini. Ya, kita akan mencoba mendekati Pak Adar. Pak, iya. Pak, kalau saya lihat tadi sepanjang beberapa jam ini dari pagi sampai sekarang siang, saya lihat Pak Adar ikut di ekskavator. Iya. Makanya Abah ini yang tahu titik di sini, begitu kan kemarin itu tetangga saudara Abah gitu. Oh, begitu. Makanya naik terus Abah gitu. Ini Pak Adar sudah ikut sama ekskavator sejak kapan, Pak? Oh, ikut yang itu yang kecil, ini yang paling besar baru hari ini. Gitu. Makanya Abah itu lihat-lihat mayit. Itu Abah tahu titik-titik di sini rumahnya, gitu ya. Makanya udah ketemu 3 orang saudara Abah. Oh iya. Kapan, Bapak? Hari ketiga itu. Hari ketiga. Oh iya, hari ketiga. Di mana waktu itu posisi? Di sana. Oh, di situ, Sana. Pak. Ini warga 4, di sini 1, dari sana itu ke bawah ke sini gitu. Iya. Semua keluarga Pak Adar. Iya. Abah dilahirkan di sini. Udah tua di sini gitu. Ada berapa total keluarga Pak Adar? Kalau nggak salah lah, mungkin lah 30. 30. Ya lebih lah, dikit mungkin 30 dikit. Terus Kurang. dari 30 ini yang selamat berapa, Bapak? Yang selamat cuma Abah, 2 keluarga. Yang itu Bapak Ade, itu Bapak RT itu. Jadi pemirsa, dari total 30 ya, Iya. kurang lebih keluarga Pak Adar yang selamat begitu ya Pak Adar? Iya. Ada Masih kurang juga, lebih 11 orang ya? Iya. Dan yang lainnya apakah sudah ditemukan, Pak? Belum. Ya, ruang tamu itu yang tidur di sini. Para tentara. Itu. Saat peristiwa longsor terjadi, di rumah Abah Adar juga terdapat 6 pelatih dan pengawas dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang sedang mendampingi latihan prajurit selama beberapa hari terakhir. Rumah ini kemudian menjadi saksi detik-detik kritis bagaimana Abah Adar bersama para pengawas TNI berusaha menyelamatkan diri di tengah terjangan longsor yang datang tiba-tiba. Waktu itu di sini ada berapa orang? Ya, Abah di sini waktu itu tuh tidur sama cucu 1, Abah 2, dan anak Abah itu di sebelah sana 3. Di sini tentara yang lagi latihan di sana, pelatihnya gitu, wastimnya gitu. Ada berapa orang? 6 di sini. 6 orang tentara itu. Jadi di sini sama cucu terjepit. Terjepit itu Abah kali sendiri, Pak, tolong Pak.
ini terasanya kesetrum listrik itu. Terasa kelebihan mungkin sakit itu. Pak, tolong ini abah nih kesetrum, katanya minta tolong ke tentara itu. Pak, tolong. Ya, tenang aja pada, tenang aja pada. Tenang bagaimana ini? Saya udah kejepit. Ada yang satu menolong cucu saya tentara itu, yang 5 orang itu lari ke atas itu. Mungkin itu panik itu. Tenang aja pada, tenang aja. Ada orang yang tidur di sana tentara, ikut angkat tanah ini. Cucu abah kejepit. Gitu. Oh iya. Kalau ini apa nih, Bah? Ya? Ini ruang tamu ya? Iya, ruang tamu itu yang tidur di sini. Para tentara itu. Oke, jadi pemirsa, ini adalah salah satu ruangan di rumah Pak Adar yang digunakan untuk tempat beristirahat para tentara ya, marinir yang sedang berlatih di atas sana. Iya, betul. Kurang lebih jumlahnya ada 6 orang yang semuanya tidur di sini. Iya. Ya, Pak Adar. Betul. Kita masih bisa melihat sisa-sisa pakaian mereka ya. Oh, iya. Pakaian tentara ini ya, Oh, iya. Pak Adar ya. Yang Adar juga ada pakaian Pak Adar juga ada pakaian tentara. Iya. Ada pakaian tentara, kemudian pakaian Pak Adar juga masih tertinggal di sini yang terbawa ya oleh lumpur dan juga longsoran. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di sini mereka sedang tidur, kemudian dari atas datang longsor ya Pak? Iya. Dengan begitu cepat ya? Iya. Dan begitu cepat. 2 kali itu. 2 kali, jadi menembus ini ya Pak? Ini jendela ya? Iya, ini. Ini Kaca- jendelanya. kacanya. Oke, ini adalah Menembus kaca. mobil ke dalam. Oh, jadi ada mobil yang Ada mobil. terseret ya? Ada mobil punya tentara itu. Jadi ada mobil yang kemudian terseret masuk menuju ke rumah Pak Adar dan menjebol ya. Ini sisa jendelanya, kita bisa lihat pecahan kacanya, pintu juga jebol pemirsa, dan lumpur masuk. Dan kemudian mereka berusaha menyelamatkan diri ya ke atas, termasuk juga membantu Pak Adar dan keluarga begitu ya, Pak Adar ya. Iya. Pak Adar, kalau di sini kan para pelatihnya ya yang tinggal. Iya. Kalau prajuritnya Di gimana atas, sih latihannya? di atas, itu di bawah, itu longsoran itu. Yang mana ya Pak? Hah? Bisa ditunjukkan yang mana Pak? Oh, itu yang ada bekas-bekas longsornya, posnya itu di bawah. Oh, posnya di bawah. Iya, TK-nya. Berarti masuknya lereng Burangrang ya? Enggak, ada dataran dikit di sana. Ada dataran. Ada di bawahnya. Jadi di situ kemahnya juga. Oh iya. Tempat latihannya juga. Iya. Sudah berapa lama sih Pak? Kalau nggak salah, ke 6 hari gitu. Oh, 6 hari. Kalau 6 iya, kalau nggak salah gitu. Tampaknya baru saja ditemukan satu lagi korban ya. Kita masih belum tahu di mana letaknya, berapa jumlahnya. Tapi kita akan coba mendekat. Pakai masker, pakai sarung tangan. Kita masih menunggu ya untuk proses pengangkatan. Jadi untuk sejauh ini kita masih belum boleh mendekat. Anda bisa lihat pemirsa di belakang saya, di antara tumpukan lumpur dan juga reruntuhan rumah gitu ya, sudah ditemukan satu lagi korban yang letaknya memang berada di sekitar pemukiman. Jadi bisa dipastikan ini merupakan warga sipil di RT 05 ini. Sampai sekarang kita masih menunggu untuk jenazahnya diangkat. Jenazah untuk diambil secara manual. Kita bisa lihat ya, mereka menggunakan perlengkapan lengkap, mengingat ini sudah sekian hari, kurang lebih 1 minggu setelah kejadian. Sekarang kita lihat kalau jenazah sudah mulai akan segera diangkat begitu ya, karena tim medis dengan menggunakan APD lengkap sudah berkumpul di situ menutupi jenazah korban dan akan segera menaikkannya ke kantong jenazah. Ya, kita harus menjaga jarak ya pemirsa dari tim evakuasi karena tentu ini terkait dengan keamanan. Tapi yang jelas ambulans sudah disiapkan di sini
dan sudah terbuka karena sebentar lagi jenazah akan diangkat dari bawah dan tim yang ada di atas pun juga sudah bersiap-siap. Jadi pencarian berjam-jam pada hari ini telah membuahkan hasil, pemirsa. Satu lagi korban berhasil ditemukan dan sekarang sedang diangkut secara estafet ya, bersama-sama. Jalan. Kita bisa lihat kalau sekarang jenazah sudah dimasukkan ke dalam ambulans beserta juga tim medis ya yang bersama-sama dengan mereka. Tentu dengan terus disemprot, pemirsa. Ya. Sekarang ambulans akan segera berjalan menuju ke tim DVI untuk dilakukan proses identifikasi supaya segera diketahui siapa identitas dari korban. Peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat, mengungkap kerawanan wilayah pemukiman yang berada di kaki Gunung Burangrang. Kondisi lereng yang terjal diperparah curah hujan tinggi menjadi kombinasi berbahaya yang dapat memicu longsor secara tiba-tiba. Peristiwa ini menjadi peringatan serius akan ancaman bencana di tengah cuaca ekstrem yang terus berlangsung. Pak Edi, apa sebetulnya secara geologis yang terjadi di Desa Pasir Langu? Mungkin bisa juga ditunjukkan ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Tanti dan pemirsa. Apa yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini secara geologi memang di daerah tersebut didominasi oleh endapan piroklastik hasil gunung api Gunung Burangrang gitu ya. Wah, di atas ini, di sini kan sebetulnya sumber longsornya itu kan di sini yang merah ini. Nah, ini memang dominasinya pertama tadi yang saya sampaikan batuan piroklastik. Dan piroklastik itu secara nature-nya itu batuannya lepas-lepas, jadi loose gitu ya, tidak terkonsolidasi dengan baik dan kemudian dia punya pori. Nah, ketika pori tersebut diisi air dalam jumlah banyak, karena ini curah hujannya kan lagi tinggi-tingginya nih, hujan setiap hari kan, jadi di dalam pori batuan itulah masuk air dalam jumlah yang besar sehingga jenuh kan. Semakin lama semakin berat, dia tergelincir, ditambah morfologinya itu berupa lereng yang sangat curam. Kalau kita lihat di bagian hulunya nih, kan jelas banget nih, di bagian hulu terlihat tebing kan, tebing-tebing yang sangat curam tadi yang sebagaimana saya sampaikan, sehingga pada saat terjadi ketidakstabilan lereng begitu, itu menjadi media yang sangat ideal untuk material itu meluncur atau longsor yang kita kenal sebagai longsor gitu ya. Tambah hujan yang terus-terusan setiap hari gitu kan, ekstrim, menambah massa menjadi jenuh kan, tergelincir dan longsor dalam jumlah yang banyak, 1 juta meter kubik kalau tidak salah dihitung sama tim itu. Kondisi di atas sendiri Pak, betulkah kalau ada kerusakan lingkungan, nggak ada, faktor manusia juga? Nggak ada, itu Pak, kalau dilihat di atas tuh, masih lebat kan hutannya kan? Di atas sangat lebat, hutan semua itu, nggak ada pemukiman, nggak ada perkebunan di atas ya, kita bicara di atas, di hutan semua kan, nggak ada aktivitas permukiman, perkebunan ataupun yang lainnya. Jadi masih memang hutan di atas, nggak ada isu dengan alih fungsi di sana, itu nggak ada. Pak Edi, Ya. apa kemudian tanda-tanda alam ya atau gejala yang bisa nggak sih sebetulnya kalau longsor ini diprediksi? Longsor ini diprediksi tentu membutuhkan effort ya dalam pemantauannya. Kita membutuhkan alat monitoring tentu saja, itu yang pertama. Terus kemudian yang paling mudah itu kalau mau longsor itu akan ada perubahan tiba-tiba di air sungai yang mengalir, biasanya tiba-tiba keruh kan. Nah, itu kan karena ada material yang jatuh ke dalam aliran sungai dan itu sebenarnya pertanda itu. Jadi kalau tiba-tiba air sungainya menjadi keruh, nah masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai itu mesti waspada. Kalau gitu, terima kasih banyak Pak Edi atas edukasinya. Sama-sama, terima kasih. Kita mendengar suara gemuruh air yang begitu deras dari sini, datangnya pemirsa, dan kita bisa lihat
Korban longsor tak hanya dari kalangan masyarakat sipil. Sejumlah prajurit TNI yang saat itu sedang melaksanakan latihan di kaki Gunung Burangrang juga menjadi korban. Sebanyak 23 prajurit TNI dilaporkan terdampak dalam peristiwa ini. Kita coba mendekat ke area latihan militer yang turut menjadi korban dalam longsor ini. Ini adalah area terdekat yang bisa kita jangkau, area tertinggi dan paling dekat ya dengan titik pencarian yang saat ini masih dilakukan terus oleh tim evakuasi. Dari sini pemirsa kita bisa melihat kalau proses pencarian masih terus berlangsung karena dari total 23 prajurit yang menjadi korban longsor masih belum semuanya yang berhasil ditemukan. Di bagian bawah, di balik hutan pinus, sebelah kiri, itu adalah area tempat latihan prajurit militer TNI, Marinir, yang pada saat itu sedang berlatih. Informasinya juga di situ tempat mereka berkemah, tempat mereka beristirahat. Dan pada hari Sabtu tanggal 24 Januari, ketika longsor terjadi, mereka 23 prajurit tersebut sedang berada di area itu. Beberapa prajurit yang berhasil ditemukan, ini ada yang di tengah-tengah pemukiman, ditemukan di sana, dan ada juga yang ditemukan di lidah longsor atau titik paling ujung longsoran di bawah sana. Kurang lebih jaraknya 3 km dari bentangan area mereka sedang berlatih. Kita bertemu dengan salah satu warga. Pak RT ya. Oh, Pak RT ya? Pak RT 05 berarti? Pak 05 RW 11, Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua. Pak, ini kan infonya sering menjadi tempat militer ya? Iya, Militer. Iya. Itu yang mana aja sih, Pak? Lokasinya di mana? Lokasinya yang ada di sebelah sini, kan ada di atas dari situ. Oh, jadi ada banyak titiknya? Iya, titiknya banyak. Kalau di sini ada lagi dari situ. Kalau yang kejadian di kemarin longsor, Pak, kan ada juga tentara yang jadi korban. Iya, ada. Itu lokasinya yang di mana, Pak, tepatnya? Dari situ. Dari Gunung Susurupan namanya. Itu. Yang di balik pohon-pohonan Iya kan ini, banyak itu pertama yang banyak lumpurnya itu yang di situ, Bu. Oh, di situ. Iya. Bapak melihat ada banyak tentara yang langsung turun gitu? Enggak ada saya kini. Enggak ada di sini. Ke bawah. Oh, ke bawah sana maksudnya? Iya, para tentara langsung Iya, lari ke sana. iya. Ada Jadi- yang teriak-teriak minta tolong juga. Iya. Udah dicepat ke pelatihnya diambil ke bawah. Gitu. Terima kasih banyak ya, Ya, sama-sama Pak ya. Ade, Sama-sama. atas informasinya. Ya. Jadi ternyata pemirsa pada hari kejadian tidak hanya ada satu regu saja yang sedang berlatih pada saat itu, tapi ada 5 regu yang berlatih semuanya di Gunung Burangrang. Namun satu regu berada persis di balik pohon pinus itu, dan disitulah yang kemudian menjadi lokasi longsor, salah satu lokasi longsor yang sampai turun ke bawah. Sementara regu-regu lainnya ini mungkin karena mendengar suara gemuruh, mengetahui kalau ada sesuatu yang terjadi, ada bencana yang terjadi, mereka segera kabur menyelamatkan diri ke balik sana, ke arah jalan di perbukitan yang bisa kita lihat di sana. Sempat juga tadi warga mengatakan ada teriakan minta tolong, kemudian ada yang terluka juga ketika dalam proses menyelamatkan diri tersebut. Hari itu, 2 jenazah prajurit berhasil dievakuasi dari timbunan material longsor. Tampaknya masih menunggu satu lagi ambulan yang masih berada di atas. Kita juga sudah melihat kalau Provos ya sudah bersiap siaga untuk mengawal jalannya ambulan nanti. Pengawal sudah mulai bergerak ya untuk mengawal jalannya ambulan. Saksikan pemirsa kalau ambulans dari atas sana sudah bergerak turun yang membawa korban dari militer. Ini merupakan, kita bisa lihat ini merupakan ambulan dari Kopassus. Tadi di depan juga sudah ada ambulan dari Marinir ya yang membawa korban. Nah, ini kita tidak tahu di mana lokasi persisnya ditemukan pemirsa, tapi kalau kita lihat tadi ambulan datang dari atas sana tempat kita memantau ya. Artinya lokusnya berada
di dekat dari lokasi latihan militer. Selama proses pencarian dan evakuasi, relawan dan tim pencarian menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kondisi cuaca yang kerap turun hujan, yang dikhawatirkan dapat memicu longsor susulan. Kita mendengar suara gemuruh air yang begitu deras dari sini datangnya pemirsa, dan kita bisa lihat para tim evakuasi ya sedang berdiri di pinggir. Kita coba lihat ke bawah. Kita tidak bisa semakin mendekat ke sana karena kita mencari titik yang aman, tapi kalau dari sini saja pemirsa kita bisa lihat ya derasnya aliran air yang membawa lumpur dan material dari atas lereng Gunung Burangrang menuju ke bawah. Nah, ini tidak seperti ini sebelumnya karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Hari ini pemirsa beberapa kali hujan terjadi cukup deras, kemudian reda deras lagi, dan sekarang hasilnya aliran air begitu deras dari atas menuju ke bawah. Anda bisa lihat pekatnya air bersama lumpur. Kita juga mendengar ya, tim evakuasi ini memanggil tim yang sebelumnya berada di bawah untuk segera naik ke atas. Mengingat sekarang kondisinya cukup berbahaya dan tidak aman untuk melanjutkan proses evakuasi. Pak, izin. Iya Bang, nanya aja. Ini gimana sekarang kondisinya seperti apa Bang? Kondisinya jadi di hulu sana sekarang terjadi benua terbuka. Jadi sehingga debit air yang turun ke bawah sini tinggi. Jadi membahayakan untuk para petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena curah hujan yang tak berhenti dari kemarin ya, udah 3 hari selama kita proses evakuasi. Jadi untuk sementara kita hentikan terlebih dahulu karena menjaga keselamatan juga para petugas yang bertugas di sini. Tapi masih ada kah tim evakuasi yang masih berada di bawah Pak? Sudah, alhamdulillah sudah kita koordinasikan semua, mulai dari tim Alpha 1, monitor Mas. Dari Alpha 1 sampai dengan Alpha 2 di sini sudah diperintahkan naik ke atas semua. Di sini para tim evakuasi sedang berkumpul. Kita lihat ya, mereka yang sebelumnya berada di bawah sana penuh tubuhnya berlumuran lumpur, terpaksa untuk menghentikan proses evakuasi. Kita akan coba bertanya sampai kapan operasi ini dihentikan untuk sementara ya. Sekarang sejauh ini seperti apa kondisinya Pak di bawah? Ya, cuaca ya. Cuaca kalau di sektor A1 ini sedang turun hujan. Kita nggak bisa memantau di sektor mahkota karena kabut sudah mulai turun dan kita tertutup, jarak pandang kita nggak nyampe ke mahkota. Sampai kapan kira-kira operasi evakuasi ini akan dihentikan untuk sementara waktu? Untuk hari ini ya, untuk hari ini kita masih menunggu ya dari safety officer. Semua perintah dari safety officer. Kalau safety officer dengan pertimbangan tertentu memerintahkan kita untuk jalan lagi, untuk melanjutkan lagi ya kita lanjutkan. Tentunya melihat dari cuaca juga. Seperti apa sih kondisinya di bawah? Mungkin kondisi tanah dan lain sebagainya? Kondisi tanah relatif nggak terlalu tinggi timbunannya, cuma berlumpur. Berapa Jadi kedalamannya Pak? ya sekitar 1 meteran, ya 1,5 meter. Cuma berlumpur. Ketika kita melewati harus membuat pijakan terlebih dahulu. Saya udah berapa hari-hari menunggu gitu kakak saya. Selama beberapa hari pencarian, suasana duka terus menyelimuti posko DVI, tempat identifikasi dan penyerahan jenazah korban longsor. Keluarga korban yang selama berhari-hari telah menanti kepastian, harus menerima kenyataan pahit bahwa orang-orang yang mereka cintai tak lagi kembali.
Seluruh korban longsor di Desa Pasir Kuning yang sudah ditemukan pemirsa dibawa ke sini. Ini adalah posko DVI, tempat mereka diidentifikasi dan nantinya diserahkan kepada keluarga. Tadi kami mendengar ada isak tangis dari salah satu keluarga yang berkumpul di sini yang menunggu kedatangan anggota keluarga mereka. Dan bisa kita lihat juga ya kondisinya saat ini seperti apa. Tentu ini bukan pemandangan yang mudah untuk dilihat karena di sini tempat mereka akhirnya mendapatkan kabar setelah sekian hari lamanya menunggu di mana keluarga mereka yang selama ini masih hilang tapi sekarang sudah ditemukan. Saya tadi dari luar di sini. Tadi saya lihat dari jauh, Ibu. Sedih banget. Iya. Saya juga ikut sedih, Bu. Aku duka cita, Bu, ya. Ada kabar apa yang didapat dari tim? Kakak saya udah ditemukan lapisan gitu. Alhamdulillah, saya udah berapa hari-hari menunggu gitu, sekarang udah ketemu. Alhamdulillah. Orang yang ditemukan Ibu? Semuanya 3 orang, baru 1 orang. Masih ada yang Ada dua lagi. Yang dua lagi siapa? Yang perempuan, yang 1 perempuan. Yang 1 ibunya, yang 1 anaknya gitu, yang udah ketemu sekarang bapaknya. 3 orang. Terus sudah menunggu berapa lama? Di sini Udah 8 hari dari 8 hari sama sekarang. Ya, tinggal di sini, nginep di sini. Iya, nggak tinggal di sini, bolak-balik dari rumah ke sini. Longsor ini tak hanya merenggut nyawa, namun juga menghancurkan tempat tinggal dan meninggalkan duka mendalam bagi banyak keluarga di Cisarua. Pak Sekda, berdasarkan data terkini, berapa kemudian total korban jiwa dan juga total kerugian atau kerusakan ya? Untuk total korban yang terdampak itu 158, 78 selamat dan 80 dalam pencarian. Itu data awal. Seperti itu. Kalau total kerusakan sendiri? Total rumah, pendataan kemarin dari teman-teman dinas pemukiman itu total ada 103 yang rusak ya, rusak berat. Yang tersapu itu ada 43 rumah. Yang terdampak itu ada 35 ya, dan yang terancam ada 54. Di total ada 132 rumah. Baik. Apa kemudian Pak langkah dari Pemkab Kabupaten Bandung Barat kemudian? Ya, yang pertama barangkali kami wajib merelokasi untuk korban dan rumah-rumah yang terdampak. Kami sudah koordinasi dengan desa, ada beberapa tanah carik desa yang kita sedang kaji apakah memungkinkan menjadi hunian untuk masyarakat yang terkena dampak. Itu on proses barangkali, di samping ketersediaan tanah juga keamanan ya. Baik, tentu kita berharap ya Pak agar segera tuntas. Amin ya, amin. Terima kasih. Banyak, Pak Sekda. Mangga. Longsor yang menimpa Dusun Pasir Kuning, Kabupaten Bandung Barat menimbulkan duka yang begitu besar. Korban berjatuhan, tak hanya dari warga sipil tapi juga prajurit militer yang gugur saat sedang berlatih. Hingga kini belum semua korban berhasil ditemukan. Fakta yang kami temukan di lapangan, penyebab longsor ini adalah karena faktor alami. Morfologi tanah yang lapuk dipicu dengan intensitas hujan yang tinggi. Kedepan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjanji untuk merelokasi warga ke zona yang lebih aman untuk mencegah bencana yang sama terulang. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.